Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana biasa di awal pengajian ini selalu saya mengajak agar kita selamanya mengingat terhadap satu kalimat yang disebut syukur. Karena bersyukur adalah kewajiban kita sebagai makhluk kepada Khaliqnya yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Dan tidak lupa juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah betul-betul berjasa memberikan contoh dan teladan kepada kita semuanya. Semoga kita semua termasuk umatnya sampai akhir hayat kita. Saudara-saudara, sebelumnya kita telah membahas dua kitab yang tercantum di dalam Al-Quran yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas tentunya yang ketiga, yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan insya Allah kalau memang ada waktunya kita akan langsung membahas tentang Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang diturunkan ini memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam
sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Apa arti tauhid di sini? Maka arti tauhid di sini adalah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Jelas hal ini tertera di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27. Summa qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryama wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'bata wa rahmah, yang artinya kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27. Kitab Injil dan kitab Taurat yakni sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisannya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya Yohana. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnabas. Ini atau isi dari Injil Barnabas ini sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil yang tersebut di atas. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah sekilas penjelasan tentang kitab Injil, dan marilah kita masuk kepada kitab wahyu terakhir yang keempat, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan haji wada, haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Lantas apa intisari dari Al-Quran? Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim kita tidak perlu meragukan, jangan ragu sama sekali terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan sebagai pengetahuan, perlu kita ketahui nama-nama lain dari Al-Quran. Ada yang disebut Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga ada yang disebut namanya Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Ada yang disebut juga Az-Zikir, Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang terakhir, nama Al-Quran adalah Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibukukan. Lantas apa isi Al-Quran? Kita harus mengetahui bahwa isi daripada Al-Quran ada 6. Yang pertama akidah atau keimanan. Yang kedua ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Yang ketiga isinya adalah akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima yaitu kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Tarikh, sejarah, kisah-kisah. Adapun yang terakhir yaitu yang keenam adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah 2 di antara 4 kitab Allah yang diturunkan yang terakhir kita bahas. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan keistimewaan dari kitab suci Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kita semuanya, bagi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bacaan Al-Quran kita menjadi cahaya kehidupan kita, dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. InsyaAllah kita akan ketemu di lain waktu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.